Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan ayah bunda di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Gina Putri. Senang sekali hari ini Ibu bisa hadir menyapa dan menemani kalian belajar pada hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita, dan subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran kelima. Materinya meliputi iklan elektronik, cara membuat kain batik jumputan, dan zat tunggal dan zat campuran. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah kalian menyimak tayangan video pembelajaran akan menambah pengetahuan kalian tentang iklan elektronik, mengenal dan membuat kain batik jumputan, zat tunggal dan zat campuran pada sebuah larutan. Apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran akan lancar dan berkah ya. Anak-anak, sebelum belajar, Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian tentang menjaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak 2 meter, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian tentang apa itu iklan elektronik. Contoh iklan elektronik diantaranya ada iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur yang ada pada iklan elektronik tersebut. Iklan elektronik. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan televisi sangat berbeda dengan iklan radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Yang pertama yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang unsur-unsur yang ada di iklan televisi, yaitu suara, gambar, gerak, dan juga tulisan. Mengenai suara, suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan, tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara. Gambar, pada gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Pada gerak, gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Kemudian, pada tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan pada produk tersebut. Yang kedua, unsur-unsur pada iklan radio. Iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek suara. Suara-suara yang tidak beraturan maupun suara efek alam, ya. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur iklan internet. Pada suara di iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Pada gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Gerak, baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri pada iklan elektronik. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Nah, terdapat ciri-ciri pada iklan elektronik. Salah satunya ada komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, dan juga menarik perhatian, kemudian bisa mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari pemahaman materi, sekarang ayo kita berlatih. Coba kalian amati gambar iklan tersebut. Setelah kamu mengamati, jawablah pertanyaan yang telah disediakan. Anak-anak, iklan tadi berisi penawaran kain batik jumputan. Apakah yang dimaksud dengan kain batik jumputan? Ayo kita simak bersama penjelasan berikut ini. Mengenal batik jumputan. Batik jumputan salah satu karya seni rupa daerah.
Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihias dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan juga Gresik. Anak-anak, setelah mengenal kain batik jumputan, ayo kita belajar cara membuat batik jumputan. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan, seperti kain putih, karet gelang, kesumba, uang logam, dan ember. Yang kedua, mengikat kain dengan berbagai alternatif. Pertama, ikatan dengan karet gelang. Yang kedua, ikatan ganda berselang dengan isi bilah bambu. Ketiga, ikatan dengan isi uang logam. Yang keempat, ikatan ganda berselang tanpa isi. Nah, sekarang cara mencelup ikatannya, sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti pada gambar. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak, sekarang ayo kita berlatih. Coba kalian tuliskan pada buku tugas bagaimana cara membuat batik jumputan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mencoba membuat larutan untuk mencelup kain dalam proses membuat batik jumputan. Untuk bahan membuat larutan, kamu dapat menggunakan seperti uraian contoh sebelumnya. Atau kamu juga dapat membuat larutan sendiri berdasarkan referensi yang kalian ketahui, atau hasil dari bertanya kepada orang yang lebih tahu, seperti ayah dan bunda di rumah ya. Setelah praktek nanti, buatlah laporan hasil percobaan kalian. Laporan berisi hal-hal berikut, yaitu 1. Bahan untuk membuat larutan. Yang kedua, uraikan termasuk zat tunggal atau zat campuran bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. Yang ketiga, uraikan juga termasuk unsur atau senyawa bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. Yang keempat, cara membuat larutan untuk membuat batik jumputan. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, kita mengenal unsur-unsur pada iklan elektronik dan ciri-ciri bahasa elektronik, mengenal batik jumputan dan bagaimana cara membuat batik jumputan tersebut, serta zat tunggal dan zat campuran pada sebuah larutan. Terima kasih anak-anak, Ibu apresiasi kepada kalian yang sudah menyimak dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik hari ini, dan terima kasih juga kepada ayah dan bunda di rumah yang telah mendampingi anak belajar di rumah ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.